Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RIM Indonesia. Kembali lagi di channel RIM Indonesia, tentunya dengan saya Robi Yahya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang step-step atau runtutan kalau mau bangun rumah gitu. Jadi ini fokusnya di produksi atau di eksekusi di lapangan ya, bukan di manajerial bagaimana klien datang ke kita, prosesnya seperti apa, bukan seperti itu. Nanti kita bahas di next video atau di video yang lain gitu. Kita kali ini fokus ke produksi atau ke tahap pembangunan yang ada di lapangan gitu ya teman-teman. Tahap yang pertama itu pasti diawali dengan yang namanya boplang. Nah, teman-teman mungkin ada yang masih belum familiar ya dengan istilah ini, boplang. Boplang itu adalah proses pengukuran lahan secara real di lapangan. Jadi untuk menentukan batas kanan kiri, depan belakang begitu. Nah, boplang ini biasanya pakainya atau alat yang digunakan itu bisa ada kayu biasanya ya, kayu kaso ataupun bambu, dan juga biasanya benang gitu. Duduk sini ya, maaf. Nah, biasanya menggunakan benang. Nah, benang ini biasanya ada 3 tuh di setiap titiknya. Biasanya ada di batas kanan, terus di tengah, as tengah, dan di sebelah kiri. Biasanya kayak gitu. Nah, fungsinya boplang ini apa? Boplang ini untuk selain untuk menentukan batas kanan kiri depan belakang, itu untuk menentukan sikunya ya teman-teman, siku bangunan. Jadi untuk menentukan siku bangunan dan juga menentukan elevasi ketinggian lantainya gitu. Selain itu juga digunakan untuk acuan untuk tukang atau eksekutor itu untuk gali tanahnya itu seperti apa atau seberapa lebar, itu biasanya menggunakan hasil pengukuran dari boplang ini. Nah gitu. Selanjutnya setelah boplang, setelah diukur ya, setelah ditentukan sudut-sudutnya seperti di mana gitu ya, sudah siku semua, dan biasanya di persimpangan benangnya itu merupakan titik as tengahnya gitu, untuk menentukan biasanya di situ kalau ada footplat gitu atau cakar ayam, biasanya yang familiar itu biasanya di situ. Setelah diukur itu biasanya lanjut ke tahap penggalian. Biasanya tanah kan untuk pondasi itu biasanya kan digali tuh. Jadi jarang saya menemukan pondasi yang tanpa digali, jadi langsung di tanah gitu, kecuali yang diuruk tinggi ya biasanya ya. Tapi itu biasanya pasti digali sih. Nah, galian ini itu alurnya atau acuannya itu benang yang sudah disediakan tadi berdasarkan hasil pengukuran di boplang itu. Nah, setelah tukang gali, untuk kedalaman galinya berapa mas, lebar galiannya berapa, nah itu variatif gitu maksudnya. Jadi tidak bisa distandarisasi ya, karena setiap daerah bisa berbeda melihat dari kontur tanahnya, terus juga beban konstruksinya atau seberapa besar rumahnya, itu biasanya ditentukan dari situ. Setelah digali ya, sudah selesai semua galiannya. Nah, bisa teman-teman lihat nih video ketika galian seperti ini. Setelah digali, sudah ketemu
jalurnya nanti lanjut ke tahap pembangunan pondasi. Nah, pondasi ini sebenarnya banyak sekali teman-teman macamnya. Mulai dari pondasi batu kali, pondasi tapak gitu ya, ada pondasi cerucuk, ada bore pile, ada strauss, ada pakuwum, itu banyak. Jenis pondasinya banyak. Nah, mana yang efektif atau pas untuk digunakan tergantung situasi juga. Nggak bisa digeneralisir semua wilayah itu sama, nggak bisa. Jadi melihat dari kondisi tanahnya, melihat dari kondisi di sekitarnya, terus kandungan airnya, itu banyak faktor-faktornya. Idealnya sih ketika untuk menentukan pondasi yang pas itu dilakukan uji tanah biasanya. Kalau yang proyek-proyek besar itu dilakukan uji tanah dulu untuk menentukan seberapa dalam galian pondasinya, jenis pondasinya yang digunakan, itu biasanya dilakukan uji tanah dulu. Nah, setelah digali, dilakukan pemasangan pondasi. Nah, pondasi ini juga biasanya yang paling umum itu adalah pondasi batu kali. Nah, pondasi batu kali ini biasanya ada beberapa tingkatan ya, mulai dari pasir dulu, setelah pasir itu ada namanya stampeng ya, anstampeng itu atau pasangan batu kosong yang dia hanya batu sama pasir aja tanpa ada semennya begitu. Setelah baru di atasnya itu ada pasangan batu kali, pondasi batu kali. Nah, bentuk pondasinya itu biasanya trapesium teman-teman, yang kecil di atas, yang lebar di bawah itu ya. Nah, itu juga menentukan volume dan luasnya juga rumusnya berbeda, bukan panjang kali lebar yang seperti persegi gitu ya. Jadi pondasi kali itu biasanya dibangun dia yang ada pasangan batanya, yang di atasnya itu biasanya untuk pasangan bata. Nah, untuk yang di sudut-sudut bangunan itu biasanya ada pondasi tapak gitu. Nah, pondasi tapak ini biasanya untuk konstruksi yang di atas 2 lantai atau di atas 1 lantai itu biasanya menggunakan pondasi tapak. Nah, pondasi tapak itu yang pondasi yang dia bentuknya persegi begitu, biasanya lebih lebar. Nah, biasanya di tengah atau di pinggir itu berdiri dia kolom gitu. Nah, untuk pondasi tapak atau lebih dikenalnya sih biasanya orang-orang itu lebih familiar menyebutnya cakar ayam atau bahasa ininya footplat gitu ya. Jadi untuk menyiapkan untuk memperkuat struktur-struktur yang ada. Nah, di atasnya pondasi tapak itu biasanya dibangun ada kolom pedestal. Nanti kolom pedestal itu nyambung dengan struktur utama yang menopang bangunan itu. Jadi bangunan itu sebenarnya tidak serta-merta dia ditahan oleh pondasi batu kali aja, tidak. Tapi dia lebih banyak ditahan oleh struktur bangunan. Nah, struktur bangunan ini sangat penting. Kenapa struktur ini harus ada perhitungannya sebenarnya kalau untuk rumah-rumah yang di atas 2 lantai itu biasanya harusnya sudah ada perhitungannya sih, karena menentukan struktur bangunan itu nggak sembarangan gitu loh. Takutnya nanti ketika sudah selesai pembangunan ternyata strukturnya kurang kuat untuk menopang beban keseluruhan bangunan, itu malah terjadi failure atau gagal struktur biasanya kita sebut begitu. Mungkin yang tahap pertama atau penjelasan saya yang awal tentang step membangun rumah itu adalah 3 pembahasan ini, yaitu bau plang, setelah bau plang digali, setelah digali baru dipasang pondasi gitu. Mungkin itu dulu video dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Nantikan video-video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga video ini kalau dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.